Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat Puskesmas Balai Endah, gimana nih kabar di rumah hari ini? Semoga sahabat-sahabat sehat semua ya. Kembali lagi nih di acara kita yaitu podcast instan, informasi seputar kesehatan. Oke Teh, kita di sini sekarang mau bahas apa ya? Nah, kebetulan hari ini tuh kita bakal bahas yang lagi viral nih Teh. Apa tuh Teh yang lagi viral, yang lagi sekarang musim kan gitu ya Teh ya? Lagi musim anak-anak sekarang tuh pada kena gondongan Teh. Oh, gondongan. Iya ya, banyak tuh ya anak-anak SD yang nggak sekolah SD, iya. karena gondongan itu. Jadi kayaknya kita harus kupas tuntas gitu ya Teh ya tentang gondongan Kebetulan ini. hari ini tuh kita dapat tamu dokter-dokter cantik ya Teh. Masya Allah. Nah, kita tanya dulu nih kabarnya gimana? Iya. Selamat siang Dok. Siang Teteh. Gimana nih kabar-kabarnya siang ini? Baik, alhamdulillah. Baik sekali dong. Iya. Oh iya, sebelumnya kenalin dulu nih. Sebelumnya kita belum kenalan ya. Iya, kita dulu nih ya. Iya, barangkali masih ada sahabat-sahabat Puskesmas yang baru nonton kita. Kenalkan, saya Nabila Fatarani. Saya Novelia Putri. Dan bintang tamu kita hari ini, Mangga Dok. Saya Dr. Hasna, dokter umum di Puskesmas Balai Endah. Nah, sekarang saya sudah pernah ketemu dengan ibu-ibu di rumah ya. Jadi, nama saya adalah Dr. Lasni. Saya adalah dokter umum di Puskesmas Balai Endah. Hai. Oke, kita udah kenalan nih Teh ya. Kayaknya langsung aja nih Teh, biar nggak makin penasaran teman-teman Ya, sahabat-sahabat di Puskesmas di rumah. langsung nonton, Ya, jadi kita mulai dulu nih dari apa sih Dok gondongan itu gitu. Oke, ya jadi saya dulu ya Dok ya. Boleh dong. Iya, oke. Jadi gondongan itu kalau istilah medis itu bisa dikatakan sebagai MAMS atau parotitis ya. Jadi gondongan itu merupakan suatu infeksi yang akut disebabkan oleh virus. Nah, dia itu menyerang pada kelenjar parotis. Kelenjar parotis itu adalah kelenjar ludah yang lokasinya ada di depan telinga agak ke bawah ya. Penyebabnya itu adalah virus paramyxovirus gitu. Dok, nih kalau misalnya gondongan itu siapa aja sih biasanya yang bisa kena gondongan? Untuk yang terkena gondongan ya, Iya. biasanya sih yang terkena gondongan itu anak-anak, anak sekolah kan sekarang lagi banyak nih. Lagi banyak Anak tuh. sekolah kayak kelas 1 yang kena 1 akhirnya semua Iya. sekelas. Nah itu kan. Jadi biasanya terkena dari usia 5 sampai 9 tahun. Karena imun mereka tuh masih lemah. Jadi bergiliran gitu bisa kena gitu dalam satu kelas itu. Iya betul, karena mereka tuh nepa tuh Menular. betul nepa. Nah, Pantesan aja ya Dok, udah datang dari sini terus nanti bilangnya iya teman saya itu habis kena gondongan. iya Dok ya. betul. Ternyata menular ternyata ya Dok ya. Soalnya kan tadi kata dokter Lasni dari virus itu kan sifatnya menular, kayak menempel di satu inang, dia bakal menetap. Ada masa inkubasinya juga nih Dok. Iya. Masa inkubasinya sekitar 2 minggu sampai 14 hari sampai 24 hari. Jadi misalnya anak saya kena gondongan, tiba-tiba nggak mungkin langsung besoknya anak tetangga kena gondongan, itu mah fitnah. Jadi ada jalannya, jalan virusnya. Ada prosesnya ya. Betul. Jadi proses selama 22 minggu, 24 hari atau 14 hari itu, nah dia baru berubah menjadi gondongan. Nah, tadi Dok kan ini ya, tadi ngebahas tentang anak-anak yang kena gondongan. Terus emang nggak yang terkena gondongan itu anak-anak aja atau dewasa juga bisa Dok? Kayak kita gitu Ah, ya. kita bisa nggak sih Dok? Bisa. Oh gitu. Kalau imunnya dia lagi turun, kan kebetulan nih sekarang cuacanya juga lagi Lagi musim nggak panas. menentu. Iya. Jadi kalau imun kita lagi turun, nah kita bisa terkena gondongan. Tapi biasanya sih ya Dok ya, kalau nggak salah gondongan tuh satu kali, karena nanti dia membentuk antibody. Iya.
Berarti kalau udah gondongan nggak akan gondongan lagi gitu. Harusnya. Harusnya ya. Nah kalau misalnya cara penularannya dok biasanya gimana dok? Apa dari udara atau gimana dok? Oke, kalau cara penularannya itu biasanya itu kayak flu, melalui batuk, melalui bersin, atau melalui percikan ludah seperti itu. Berarti sirkulasi udara juga gitu ya? Iya, jadi udara itu mendukung untuk terjadinya penyebaran itu, seperti itu. Nah, kalau untuk gejalanya nih dok, apa aja sih? Jadi gini, kan kita ada pasien yang batuk, yang bersin, yang ada percikan ludah, yang menderita kuman mumps ini, virus mumps ini. Nah, dia akan masuk ke dalam tubuh kita, berkembang biak di dalam saluran nafas, kemudian masuk ke kelenjar limfenya, kemudian dia akan masuk ke kelenjar parotisnya gitu ya. Makanya itu disebut mumps itu, gondongan itu kelenjar parotis kayak gitu ya. Jadi kemudian dalam 2 minggu setelah terinfeksi dia akan memberikan gejala. Apa aja gejalanya? Yang pertama demam. Demam itu bisa sampai 38-39 derajat Celcius. Kemudian ada pembengkakan pada pipinya. Jadi pasien itu akan datang dengan keluhan bengkak di pipi. Bisa satu pipi atau di kedua pipi. Nah, kemudian iya di 2 pipi. Jadi pipinya jadi besar sekali seperti itu. Nah, terus dia akan mengeluh sulit untuk membuka mulut, sulit untuk mengunyah, agak sulit untuk menelan. Terus mulutnya kering karena mereka malas untuk minum seperti itu. Nah, terus akan ada sakit kepala, badannya lemes, terus badannya pegal-pegal ya, sama lah seperti infeksi-infeksi virus kita flu-flu kayak gitu. Cuman yang membedakannya itu dengan flu-flu yang lain adalah dengan infeksi virus yang lain dari pembengkakan pada pipinya seperti itu. Gondongan suka Iya. gede-gede Anak-anak gitu itu ya. pada kayak gede sebelah gitu punya. Nah dok, kalau misalnya pengobatannya nih dok, gimana dok? Kan pengobatan misalnya nih anak-anak datang ke puskesmas suka ada nih kayak dipasang bulau-bulau sama keluarganya. Ternyata bulau itu mitos. Yang kayak tinta-tinta Yang biru-biru ya dok ya. Yang biru-biru yang suka. Jadi itu kemana-mana. sebetulnya bukan obat dok, biar ngempesin bukan. Tapi kadang bikin sensasi dingin karena orang-orang mikirnya wah itu biru dingin kayak gitu. Jadi zaman dulu tuh orang tua belum tahu nih cara pengobatan bulau. Akhirnya pengobatan si mams ini gondongan. Akhirnya mereka ngasih bulau biar orang-orang istirahat, anak-anaknya istirahat karena pengobatan bulau ini dia harus istirahat full. Jadi kalau virus itu biasa self limiting, asal dengan istirahat mereka sembuh. Jadi orang tua ngasih bulau tuh biar anak-anaknya nggak main nih sama sebayanya, jadi malu. Jadi istirahat. baru tahu katanya. Memang banyak loh pasien-pasien yang datang pas saya lagi pas lagi piketnya di bagian infeksius ataupun di bagian poli anak atau di MTBS tuh banyak itu biru-biru. Apa itu Pak? Apa itu Bu? Iya ini obat bagus, ini obat kampung. Memang dipercaya itu bisa menyembuhkan dok, katanya kayak gitu. Ternyata mitos ya dok ya. Iya biar malu ternyata. Tapi ada obat juga, dia sebenarnya buat simptomatik, gejalanya aja. Misalnya gejala demam tadi kata dokter Lasni, kita kasih paracetamol atau ibuprofen. Untuk pengurangan bengkak kita kasih antisteroid kayak dexamethasone atau metil. Pengobatan gondongan ini mereka sebenarnya nggak ada, adanya cuma imunisasi yang MMR itu yang dulu pas kecil ya dok ya. Itu untuk pencegahan berarti ya dok ya. Betul. Berarti kalau untuk pengobatan khusus dari gondongan ini tuh nggak ada ya dok ya? Karena virus dan harus istirahat aja gitu. Iya betul. Memang istirahat sih dok yang paling penting ya dok ya. Iya jadi memang berdasarkan juga ya. Iya. Nah ini menjadi pertanyaan sebenarnya, berapa lama kita harus istirahat itu? Nah, harus 2 minggu sebenarnya. Jadi kalau gondongan itu harus 2 minggu. Iya, tapi itu dok sebenarnya yang jadi dilema kita tuh dok. Boleh nggak sekolah mengizinkan nggak anaknya itu nggak 2 minggu? 2 minggu nggak sekolah? Biasanya tuh dok orang tuanya yang kalang kabut. Aduh ya ampun masa anak saya 2 minggu? Padahal anak saya itu udah sehat.
Nah, Ya, itu padahal. yang menjadi perdebatan sekarang itu. Kalau dari kita sih asik-asik aja ya ngasih surat sakit, tapi gurunya gimana? Bisa nggak? Mau nggak? Orang Tidak tuanya, masuk ya. iya orang tuanya boleh nggak? Nah, Gitu. iya. Iya, iya. Ya itulah dilema sekarang. Betul, Betul, Dok, betul. Betul banget. Terus gimana sih dok kan untuk pencegahannya gitu dok? Izin dokter. Oh boleh. Iya. Jadi kalau pencegahannya itu sebenarnya ada vaksin yang khusus untuk gondongan, namanya MMR ya. Jadi dia itu diberikan dengan 2 dosis di usia 15 bulan itu untuk dosis pertama. Untuk dosis yang kedua itu di usia 5 tahun ya. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah pemerintah kita itu belum menyiapkan untuk vaksin MMR itu, seperti itu. Ya kita nggak tahu ya alasannya apa, mungkin dianggap kasusnya yang masih sedikit mungkin ya, jadi dianggap udah belum perlu seperti itu ya. Jadi nah tapi kan orang tua ada juga yang pengen gimana ya caranya biar anak saya mendapatkan vaksin MMR ini. Nah jadi mereka bisa menghubungi dokter spesialis anak atau bisa ke rumah sakit terdekat yang ada di wilayah mereka seperti itu. Berarti kalau misalkan nanti ada sahabat-sahabat puskesmas di rumah yang kena gondongan, itu bisa nggak usah bingung ya, bisa langsung ke puskesmas. Iya. Dan untuk pencegahannya dengan si vaksin MMR ini, tapi tidak bisa di puskesmas, belum bisa ya dok? Belum ada. Harus ke Iya. dokter spesialis. Nah, makanya kita doakanlah semoga dengan pemerintahan yang baru lebih lebih memperhatikan ya dok ya, bahwa kasus gondongan ini banyak sekali. Kemarin aja sehari aja saya tuh dok bisa sampai 8, 10 Betul, dok, Dok. coba ya ampun. Mana bulau kemana-mana ya. Nah, udah gitu mereka nggak pakai masker lagi di sini Iya, kan, Dok. iya, padahal Makanya kan kan menularnya lewat udara. nah lewat Iya. udara ya kan, Bisa. resikonya lebih besar seperti itu. Dok, kalau misalnya udah kena gondongan berarti udah pasti nggak akan terkena lagi atau bisa terkena ulang dok si gondongannya itu? Bisa terkena ulang kalau imunitasnya turun atau bahkan ada komplikasi nih, misalnya gondongan didiemin. Oh, berarti nggak diobatin gitu? Kan virus dia bisa mereplikasi dan lain-lain. Kalau pada laki-laki ada 12-66% nanti pas pada masa tuanya Bisa ada banget. orsitis, jadi ada pembengkakan di testisnya. Oh, bisa jadi gitu ya. testis ya? Karena komplikasinya Oh tuh. gitu. Jadi mungkin emang ada penyakit bawaan lainnya yang sehingga memperburuk. Imunnya turun ya dok Iya, ya, betul. ya pada saat itu. Itu pasti sahabat di rumah juga ada yang belum paham nih. Ternyata gondongan juga bisa efek sampingnya kalau nggak diobatin bener bisa ini ya dok. Nah, ya? makanya harus menjalankan PHBS itu dan memakai masker. Gitu. Emang harus masker sih karena penularannya kan lewat batuk, bersin, iya percikan ludah Betul, kayak betul, gitu. Ya itulah gondongan. Nah, gitu ya gondongan. Seputar gondongan teh. Nah ada juga yang lagi viral juga ada lagi nih Ya, selain musim gondongan. juga. Apa Kita tuh? banyak nih bahasnya dok. Iya. Nah Musimnya juga banyak musimnya gitu ya. Musimnya banyak. dari panas hujan kan sekarang nggak nentu ya. Sekarang juga kemarin juga banyak tuh yang kena cacar air. Nah, Oh iya benar, benar banget itu. jadi kita bahas juga nih teh ya Nah, kita sekalian bahas mumpung juga. ada dokter Hasan Mumpung sama ada ada dokter, dokter. ada dua nih para sahabat Kita habisin aja. Iya, kita habisin aja. Pas tuntas hari Oke. ini ya. Nah, jadi apa sih dok cacar air itu? Jadi cacar air itu suatu infeksi virus teh sama dia Sama tuh virus virus juga juga. yang disebabkan oleh varicella. Virusnya namanya varicella. Varicella. Tapi beda virusnya ini mereka bergejalanya sama ada demam dan lain-lain, tapi dia ada benjolan-benjolan, bentol-bentol yang berisi air. Oh, kalau iya ya biasanya kayak Iya, gitu. yang gitu ya dok ya. Bejol-bejol cacar air gitu. Terus Kalau misalnya yang kena itu siapa aja sih dok? Misalnya ada batasan usia atau gimana dok? Oke, kalau
sebenarnya cacar air itu bisa kena dari dia baru lahir, bayi. Oh, dari bayi Iya, udah bisa bayi ya? bisa, balita bisa, remaja bisa, terus dewasa. Dia itu sebenarnya nggak mengenal umur kalau cacar air itu. usia, Iya, kenapa? Karena apalagi kalau didukung dia belum vaksin, terus dia juga daya tahan tubuhnya lemah. Nah, gitu. Pasti bingung nih, kenapa bayi baru lahir bisa kena? Ya, Iya kenapa kan? tuh dok? Nah, baru jadi gini. brojol Iya. gitu ya, langsung kena cacar. Iya. Kasihan. Jadi gini, cacar air pada bayi bisa terjadi karena misalnya nih ibunya udah hamil tua, seminggu sebelum ibunya melahirkan atau beberapa hari setelah si ibu itu melahirkan bisa menularkan kepada si bayi itu. Kenapa? Karena masa inkubasinya itu 10 sampai 21 hari. Jadi dia mungkin sudah terinfeksi. Si ibunya Nah, sudah terinfeksi tapi kan belum langsung kelihatan gejalanya. Ya begitu dia udah lahir bayinya mulailah timbul keluhan-keluhan, gejala-gejalanya. Nah, kan dia kontak sama bayinya, otomatis bayinya bisa terkena seperti itu. Berarti menularnya dari lewat ibunya gitu ya dok? Iya, melalui ibunya seperti itu. Nah, biasa itu penularannya gimana, Dok? Selain ke bayi gitu Selain ya? ke Kan bayi. kalau ke bayi tadi dari ibunya, kalau yang lain gini dok? Gitu, dok. Cara penularannya itu ya sama ya seperti virus gondongan itu, jadi melalui batuk, melalui bersin, melalui percikan ludah. Tapi yang paling sering itu melalui kontak Ini kulit. nempel gitu gitu, Ya, nempel apalagi gitu. kalau dia sudah ada apa tuh bentolnya itu yang berisi cairan. Nah, Si airnya itu iya cairannya itu. cairannya Apalagi itu. kalau udah pecah, kena, udah itu sangat infeksius bisa. sekali. Iya seperti itu. Jadi ya. Berarti takut juga. Berarti harus hati-hati juga ya teh ya. Nah. Kalau misalkan ada yang cacar, ya bukan berarti dijauhin teh ya, Oh, tapi iya. kan harus jaga jarak juga karena ternyata dari kontak fisik ya dok ya. Iya, kalau kontak fisik penularannya. bisa, iya. Oke. Nah kalau untuk gejalanya dok, tadi udah ya sebetulnya. kayak demam gitu biasa gitu. Biasanya ada demam, sakit kepala juga bisa loh teh. Jadi dari efek demamnya. Biasanya kalau misalnya dari demam ke timbul itu bareng atau gimana, Dok? Berbarengan atau gimana? Biasanya awalnya demam dulu. Oh, gitu, Karena kan si virus ini dia ada masa inkubasinya dan cacarnya dia harus menonjol. Jadi ada waktu-waktunya dulu. Nah, Tiap orang beda ya dok Betul. ya, iya tergantung sama imunnya sih. Jadi nggak semua sama gitu, nggak sama rata. Enggak, beda-beda. awalnya kan biasa kayak benjol-benjol. Ini mah jerawat Iya, punggung. karena kan takut biasanya suka ada yang kayak jelas keringet itu loh Iya. di punggung. Tiba-tiba banyak. Nah itu. Iya. Terus bisa dilihat di lainnya juga itu ada air. Bahkan kan biasa disuruh beristirahat itu selama 2 minggu ya. Karena di fase 2 minggu itu biasa ada penularan Iya, sangat yang menular cacar banget hitam ya dok ya. Iya. Nah cacar hitam itu pas fase infeksiusnya banget teh sebenarnya. Yang udah Kering gitu. ininya kan udah pada Krotek, Pas. kusta. Nah terus Iya. kustanya. Jadi biasanya ibu-ibu sekolah, nggak apa-apa sekolah Udah kering, udah hitam. Nah Iya. akhirnya jadi sekelas lah dia cacar. tapi ternyata itu masa Yang yang paling paling bisa parah. infeksiusnya. Iya, itu dia. itu yang paling Baru rentan tahu. ya. Disangkanya udah kering tuh udah sembuh. Udah sembuh. Padahal bukan ya. saat itulah infeksinya gitu. Berarti istirahatnya 2 minggu juga ya dok ya? ya sama. Nah, kalau pengobatannya nih, Dok. Gimana nih, Dok? Gimana dah? Gimana tuh? Iya. Oke. Kalau Lempar-lempar pengobatan, gini. kalau pengobatan, Iya. jadi cacar air ini memang berbeda dengan gondongan. Iya. Kalau gondongan memang dia belum punya antivirusnya. Oh, Tapi kalau si cacar air ini dia sudah punya obat antivirusnya, namanya aciclovir ya. Jadi aciclovir namanya. Jadi aciclovir itu diberikan sehari 4 kali selama 1 minggu, selama 7 hari ya. Tapi aciclovir ini diberikan untuk anak-anak yang sudah berumur lebih dari 12 sekitar 12 12-13 tahun ya dok ya. Nah seperti itu. Kalau yang di bawah usia 12 tahun gimana, Dok? Tidak diberikan karena kan ini disebabkan oleh virus. Jadi diharapkan begitu virusnya masuk ke dalam tubuh kita akan membentuk antibodi. Nah, dengan adanya antibodi itu imunnya itu akan naik. Jadi dia bisa
sembuh sendiri mungkin Iya, ya dok self ya. limiting gitu. Kayak gitu. Kadang juga dibantu sama bedak ya dok ya, Iya. kayak ibu pakai kaladin karena itu mengandung kalamin. Iya. Ya, jadi biar nggak Untuk yang apa-apa untuk yang bentol-bentolnya ya dok ya. Iya. Jadi boleh nih dok kalau misalkan ada bentol-bentolnya terus pakai kaladin. Boleh. Tapi sebenarnya itu kan agak belinya agak mahal mungkin ya dok. Iya. Kalau yang di puskesmas yang ada itu bedak salisil. Dengan bedak salisil sebenarnya Oh, bisa. bisa juga ya Bisa dok juga. ya. Iya. Mengurangi si gatalnya mungkin ya. Iya, Buat mengurangi mengurangi gatalnya gatal. gitu. Terus biar dia nggak pecah. Menjaga. Berbekas gitu ya Iya. dok. Jadi kayak selain dikasih tepung, Ah, jadi iya, yang betul, gitu. betul. Begitu maksudnya. Dijaga, dijaga. Berarti dok harusnya tuh kalau udah cacar ada airnya itu tuh nunggu sampai dia kempes sendiri, jangan dipecahin. Iya, benar. Kok bisa pecah sendiri gimana teh? Kalau pecah Pecah sendiri ya jaga-jaga. Iya, Ya. kalau iya nanti dia juga itulah cacarnya. Yang penting kan dia kalau untuk anak umur udah 12-13 tahun kan yang penting udah dimasukin Dikasih, obat. oh. Iya. Tapi kalau anak-anak asal rajin dia dikasih Salisil itu? salisil, dia akan kering sebenarnya. Dia akan kering dengan sendiri. Dengan Kirain dan itu harus udah kayak berbekas. jerawat gitu di Diproteksi. Oh jangan, nanti infeksi ya dok. Pernah ada dok. Iya. Tadinya air, tiba-tiba jadi bernanah dok. Oh, berarti jangan ya Jadi di sahabat-sahabat di infeksi, rumah. ya. Jangan dipercaya coba ya. Coba-coba. Jadi Jangan kadang coba-coba infeksi kedua juga suka disebabin gara-gara kan dia dipecahin nih, akhirnya bakteri masuk, streptococcus itu. Iya. Dia bisa menyerang ke paru-paru juga teh, jadi pneumonia. Jadi banyak ya. Jadi banyak, jadi panjang urusannya gitu. Padahal cuma jangan dikopek patusnya loh. doang. Iya betul. Terus dok nih biasanya kalau yang cacar katanya teh nggak boleh mandi, boleh nggak sih dok? Nah, sebetulnya? ayo gimana nih? Boleh mandi apa enggak ya? Boleh mandi nggak sih, Dok? Boleh. Kebayang Iya. sih kalau 2 minggu. Iya 2 minggu nggak mandi Bau kan asem. kasihan ya dok. Jadi Asam boleh nggak pencegah. sih? Boleh. Oh, Jadi boleh. dia boleh Boleh mandi mandi berarti ya. Pakai sabun juga boleh, tapi sabunnya sabun cair jadi jangan digosok. Oh, Itu kan biasanya kan karena anak saya baru ya kena cacar air. Itu jadi saya perawatannya dengan dikasih sabunnya digini-giniin aja. Jadi jangan diginiin kayak nah, gitu. nanti pecah semua. pecah buntu nanti. Ditap-tap, pecah. Ditap-tap aja. Nah, terus pas kita handukan juga harus Tap-tap gini. gitu. Nah, iya. Tapi kayaknya mungkin kalau ininya mungkin harus dibedain kali ya dok ya, Anduknya. kayak handuknya. Iya. Iya. Kadang kan ada yang satu anduk buat Bareng-bareng, tiga orang, iya. buat bareng-bareng kayak gitu. Iya. Nah, cara pencegahannya nih dok. Nah, Yang terakhir. oke, kalau pencegahannya kayaknya vaksin itulah ya dok Vaksin ya. dia kan Iya. ada vaksin varicella juga tuh. Iya iya. Yang usia 1 tahun diulangnya bisa 2 kali. Terus PHBS ya dok Iya ya. iya. Perilaku PHBS. hidup bersih dan Iya. sehat. Ada masker juga karena penularannya bisa dari virus yang tadi kata dokter Lasmi. Lewat udara ya dok ya. Dari batuk, bersin, ngobrol deket. Kan anak-anak kecil suka ngobrol Iya. deket atau enggak minta minumnya satu sedotan, nah itu. Nah, iya benar. Benar banget. Apalagi anak-anak Iya. termasuk anak saya. Gibahin anak itu kan. Terus dok, kalau misalnya nih kan katanya ada yang bilang tuh kalau cacar air itu 1 kali seumur hidup. Nah, ada nggak sih yang orang benar-benar tidak terkena cacar air sampai dia meninggal gitu? Oh. Oh dia meninggal. Sampai meninggal sampai tua. Iya, gimana dok? Air gimana? Iya, jadi cacar air itu sebenarnya sama kayak gondongan. Pada umumnya sih hanya 1 kali ya, Iya. tapi dia kalaupun dia berulang, dia tidak akan separah yang pertama seperti itu. Tapi jarang ya dok. Saya aja nggak pernah. Biasanya pasien itu datang, ya itulah sekali Yang itulah. pertama kalinya pertama berarti kali ya. kayak gitu. Jadi memang jarang lah karena dengan masuknya virus, Jadi udah tubuh sudah terganti membentuk antibodi. Nah begitu ada virus si cacar air lagi mau masuk, Iya. jangan dulu. Gitu. Udah kenal. Iya udah kenal kayak gitu. Oke, ini ya pembahasannya ya tentang virus-virusan dari Menarik ya. gondongan sama cacar air. Ternyata dua-duanya juga sama ya, sahabat dari virus. Nah, ada pesan nggak dok buat sahabat-sahabat puskesmas gitu tentang gondongan atau cacar air ini? Mau itu dari kebersihannya atau apapun itu.
pesan dan pesan kesan Pesan. terakhir gitu sebelum Sebelum kita penutup nih. ya. Jadi kalau pesan-pesannya paling ibu-ibu nih di rumah kalau punya anaknya jadwal imunisasi posyandu ikutin jadwal imunisasinya, jangan dilewat. Karena kalau misalnya sudah besar dia tidak bisa diimunisasi ibu-ibu. Nggak bisa diulang ya dok ya, karena ada jadwalnya ya dok. Iya. Terus kalau anaknya batuk bersin, kasih tahu anaknya jangan batuk depan muka orang, jangan. Iya. Jadi harus menjaga jarak. Bersin juga harus ditutup. Makan makanannya yang bergizi. PHBS-nya dilakukan. Menarik gitu. banget itu ambil hari ini ya kita. Terus satu lagi dok, Apa, Dok? kalau Apa, misalnya Dok? nambahin ya dok, Iya. ya kalau anak udah tahu sakit, ya mungkin langsung ke rumah sakit atau ke puskesmas Langsung kayak berobat gitu. ya, Dok, ya. Iya. Terus nanti kan biar kita kasih tahu harus berapa lama Iya. istirahatnya. Nah itu yang penting kan. Iya betul itu ya. Jadi sahabat-sahabat puskesmas nih, kalau misalkan nanti ada anaknya yang tiba-tiba demam, terus ada tadi gejalanya tiba-tiba ininya besar atau misalkan ada bintik-bintik air gitu, jangan ragu untuk langsung ke fasilitas kesehatan. Bisa ke puskesmas untuk konsultasi sama dokter dan bisa diperiksa juga ya dok ya. Iya betul. Wah, terima kasih banyak Dok udah pada hadir di acara podcast hari ini. Insya Allah ya, Yes. pembahasan hari ini kita gitu tentang virus-virus yang lagi musim dan Iya. akhirnya kayak kita tahu nih ternyata gimana cara Iya. nanganinnya, gimana pencegahannya juga. Buat sahabat-sahabat puskesmas di rumah, kalau misalnya ada komen-komentar boleh di-komen di video ini ya. Iya. Terus jangan lupa apa teh? Like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum. Bye bye.